sesi kali ini kita akan mempelajari satu hal yang mungkin lebih teknis ya. Lebih teknis, mudah-mudahan kita bisa relate. Dan sambil mendengar mungkin sedikit-sedikit kita bisa refleksi terhadap kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang inner child ya. Ini istilah yang sering kali didengar di mana-mana dan definisi dari inner child sendiri sebenarnya macam-macam. Tapi hari ini saya mau bahas tentang salah satu topik inner child, di mana inner child ini kita semua miliki dan ini berasal dari tempat di mana kita bermula di dalam dunia ini, di rumah ya. Oke. Namun ya, di rumah ya. Dan sebelum membahas itu saya kembali mau sounding lagi tentang mental health ya. Banyak dari antara kita pada saat kita bicara mental health, kita anggap mental health itu terpisah sama tubuh kita. Ya, makanya pada saat kita bicara kesehatan yang dibahas adalah kesehatan fisik kebanyakan. Padahal nyatanya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena semua berada di satu tubuh yang sama. Nggak mungkin kepala jalan-jalan sendiri, betul ya? Mentalnya terpisah, fisiknya terpisah, nggak mungkin. Semua ada di sini. Dan pada saat Tuhan taruh kepala di sini, ini akan nyambung satu dengan yang lain. Sehingga kalau terjadi sesuatu di sini, akan terjadi sesuatu juga di bawahnya. Dan juga kebalikannya. Dan yang menarik secara khusus, di mana pusat mental? Di kepala ya. Kira-kira ada alasan kenapa Tuhan taruh kepala di atas dan bukan di bawah. Kenapa kira-kira? Pusat? Karena di sini adalah pusat kontrol. Kita bisa melihat dari mana? Dari sini. Kita berjalan, siapa yang perintahkan kita berjalan? Otak. Kita makan, mengangkat sendok, siapa yang perintahkan? Otak. Ini adalah pusat kontrol yang sering kali kita abaikan. Padahal sesungguhnya kalau terjadi sesuatu di sini, semua fungsi-fungsi di bawah tidak bisa kita gunakan lagi. Itulah sebabnya mempelajari tentang kesehatan mental secara prosesornya dan organ otak secara hardware-nya sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Itulah sebabnya Nyonya White juga menuliskan dari ratusan tahun yang lalu bahwa teman-teman 9 dari 10 penyakit yang diderita manusia itu disebabkan oleh pikiran. Ini penting. Oleh karena itu jaga pikiran kita. Jaga prosesornya, jaga organ otaknya. Ya, dan juga kita mau bahas nih, apa yang Nyonya White sudah kasih tahu beberapa ratus tahun yang lalu, ternyata dalam perjalanannya, sains, ilmu pengetahuan alam juga membuktikan. Contohnya apa? Coba, merokok merusak kesehatan? Ada yang ragu-ragu, merusak apa enggak ya? Apakah merokok merusak kesehatan? Merusak ya. Apa yang akan dirusak oleh rokok? Paru-paru bisa ya salah satunya, dan aliran darah, kalau darah menjadi kotor, dan kalau darah kotor itu kena ke semuanya, betul? Betul? Oleh karenanya makanya gereja kita melarang untuk merokok karena itu merusak kesehatan. Dan kita percaya kita semua gak ada yang ngerokok. Tapi tahu gak teman-teman? Kita mungkin gak merokok, tapi apakah kita stres? Apakah kita stres? Seringkali kita stres ya. Dan teman-teman tahu, menurut penelitian dikatakan stres, dampak dari stres sama buruknya dengan seperti merokok 5 batang setiap hari. Kita mungkin gak ngerokok, tapi pada saat kita punya stres yang tidak terkendali, dampaknya sama kayak kalau kita ngerokok 5 batang setiap hari. Itulah kenapa 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Gak cuma sampai di sini. Siapa di sini yang suka sepi-sepi, kesepian, sedih,
menarik diri dari lingkungan. Teman-teman, perasaan kesepian, loneliness, sama buruknya seperti kalau kita ngerokok. Berapa batang rokok? Banyak atau sedikit? Banyak. 15 batang rokok setiap hari kita hisap, dampaknya udah kemana-mana. Dan kalaupun kita nggak ngerokok, tapi kita merasa menarik diri, kita depresif, kita nggak suka berhubungan sama orang lain, kita merasa sepi sendiri. Teman-teman, itu perlu dikhawatirkan karena dampaknya sama dengan kita merokok 15 batang setiap hari. Penting kesehatan mental. Mau sehat? Mau sehat, kita harus jaga juga pikiran kita ya. Dan itulah sebabnya Roh Nubuat mengatakannya. Boleh kita baca sama-sama lagi, ini tadi udah diulang-ulang ya. Kita boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hanya sedikit. Banyak penyakit yang menyerang manusia bersumber dari pikiran. Dan hanya bisa diobati oleh memulihkan pikiran kepada kesehatan. Obatnya bukan di luar. Obatnya di mana? Di dalam pikiran kita sendiri ya. Dan itulah sebabnya makanya firman Tuhan juga sudah berulang-ulang ya, kita suka sebut-sebut gitu ya. Ayat ini, apa kata ayatnya, boleh dibaca sama-sama? Ini bukan istilah, ini literal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kesedihan, stres, sakit hati itu akan mengeringkan tulang. Ya, jadi Tuhan menuliskan tips-tips untuk menjadi sehat di firman-Nya. Pertanyaannya, maukah kita percaya? Maukah kita percaya? Amin. Oke, puji Tuhan. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang winning the battle of the inner child. Memenangkan peperangan dari inner child. Inner child artinya ada seseorang, ada satu memori di masa lalu kita waktu kita masa kanak-kanak yang nyatanya walaupun kita sudah bertumbuh dewasa, memori itu, perasaan-perasaan itu masih tinggal di dalam diri kita. Dan itu membuat kita nggak bisa bergerak. Membuat kita merasa diri kita masih terus berada di masa lalu. Ya, saya mau cerita salah satu kasus dari teman. Ya, ada seorang anak laki-laki, dia sekarang berusia sekitar 20-an tahun. Dia lulus dari salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. Tapi dia nggak pernah bahagia. Dia bekerja di salah satu perusahaan yang baik juga. Tapi dia selalu merasa dirinya gak bahagia. Dia bingung kenapa. Lalu dia datang ke tempat kami dan dia bercerita, saya gak pernah merasa saya mencapai apapun di dalam hidup saya. Saya bingung, loh abang lulus dari universitas itu? Iya, tepat waktu. IP-nya berapa? 3 ke atas. Oke, bukankah itu pencapaian? Semua orang juga seperti itu. Nggak ada bedanya saya. Lalu abang bekerja di perusahaan ini? Iya. Susah masuk tesnya? Oh, berapa kali tesnya untuk masuk ke sana? Gaji abang? Ya lumayan lah. Bukankah itu pencapaian? Dia bilang bukan. Saya nggak pernah mencapai apa-apa. Saya bukan orang yang berhasil. Bingung? Saya pun bingung. Kenapa? Tapi saat saya ngobrol-ngobrol lagi sama-sama dia, ternyata saya menemukan satu hal yang menjadi alasan kenapa dia tidak pernah merasa berhasil dalam hidupnya. Karena dari kecil, setiap kali dia pulang sekolah membawa nilai 100 dan menunjukkan kepada orang tuanya bilang, nilai 100, baru 100 sekali. Coba besok-besok papa mau lihat, kamu dapat 100 berapa kali semester ini.
Setiap kali dia bawa medali pencapaian, dia sampaikan kepada papanya, "Papa, aku menang ini." Papa bilang, "Ya, tapi baru sekali, bukan apa-apa itu. Jangan cepat-cepat bangga." Setiap saat dia berhasil melakukan sesuatu, respon ayahnya selalu membuat dia merasa tidak cukup. Sehingga walaupun dia sudah mencapai banyak pencapaian, hatinya selalu merasa tidak tenang. Karena dia merasa dia belum apa-apa. Dia sudah membayangkan bahwa semua pencapaiannya itu di mata ayahnya, idolanya, orang terdekatnya, tidak pernah cukup. Itu bukan apa-apa. Kisah yang lain, ada seorang perempuan, suatu hari mereka datang bersama dengan pasangannya. Dan mereka memiliki masalah rumah tangga. Dan pada saat mereka datang ke tempat saya melihat suaminya duduk di pojokan pinggir-pinggir. Padahal bersebelahan dengan istrinya, tetapi dia tidak mau dekat-dekat dengan istrinya. Kami ngobrol dan ditemukan ternyata apa? Suaminya trauma kalau dekat-dekat sama istrinya. Kenapa kira-kira? Kok bisa suami trauma sama istri sendiri? Kenapa? Karena setiap saat dia salah ngomong yang memancing emosi istrinya bisa mengamuk dan bahkan main tangan. Bukan suaminya, istrinya. Sehingga suami ini menjadi trauma, takut. Dan itu membuat dia setiap kali dia pulang dari kantor, dia mau pulang ke rumah. Apalagi kalau lagi datang bulan istrinya, yang mana hormonal naik turun dan istrinya menjadi begitu cepat terpancing emosinya. Dia selalu merasa cemas, dia ketakutan. Dan ini berlangsung berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke psikiater dan minum obat antidepresan. Setiap saat dia mau pulang ke rumah. Menyedihkan? Menyedihkan. Lalu kita coba tanya sama istri dan suaminya. Sama istrinya, kenapa kamu melakukan itu sama suamimu? Apakah kamu gak sayang sama suamimu? Apa kata istrinya? Ini adalah suami terbaik yang saya miliki. Kalau saya coba bandingkan dengan pacar-pacar saya yang lalu, ini adalah suami yang terbaik. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Dan dia bilang, melakukan apa? Kamu menyakiti suamimu, bersikap kasar sama suamimu. Teman-teman tahu apa yang dia sampaikan? Ya, emang sakit itu salah, tapi gak apa-apalah. Karena dulu mama saya pun melakukan hal yang sama papa saya. Dan mereka masih bertahan sampai sekarang. Mereka masih saling memaafkan. Jadi kami pun seharusnya bisa tetap saling memaafkan. Dua kisah ini berbeda, tapi punya satu hal yang sama. Apa yang sama? Apa yang sama? Mereka belajar untuk menjadi siapa mereka saat ini dari rumah. Beberapa teman suka tanya sama saya, iya saya sudah tahu hari ini kita udah dipaparkan dengan teknik bagaimana kita memahami proses dalam pikiran. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, kok saya cepat sekali berpikir negatif tentang orang. Kenapa ya? Kok saya cepat sekali emosi? Kenapa ya? Saya selalu merasa rendah diri. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Teman-teman, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Cara konsep kita melihat siapa diri kita. Cara berpikir kita, emosi yang kita miliki. Kemungkinan terbentuk dari tempat di mana kita dibesarkan. Gak enak kedengerannya, betul? Tapi dalam banyak kasus ini yang terjadi. Ya.
Pada saat kita bicara rumah, apa yang kita lihat sebagai rumah? Apakah bangunan seperti ini? Iya? Bagus loh bangunannya, besar. Siapa yang mau punya rumah seperti ini? Gak mau, saya mau. Gak mau? Rumah besar. Dan orang-orang zaman sekarang berlomba-lomba untuk mewujudkan apa yang mereka sebut sebagai rumah untuk mendapatkan kualitas yang seperti ini. Tapi itu bukanlah definisi rumah yang Tuhan desain. Karena rumah yang sesungguhnya, rumah yang selalu membuat kita ingin pulang. Karena kita menikmati kenyamanan di sana. Tempat berteduh bukanlah bangunannya. Tapi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Betul? Rumah kita gak apa-apa kecil. Tapi saat kita pulang kita bisa merasakan kedamaian. Kita selalu merasa diinginkan. Kita bisa mendapatkan pelukan. Inilah home sweet home. Saat orang-orang di sekitar kita adalah benar-benar bisa menjadi tempat perlindungan buat kita. Setuju? Setuju. Dan saya mau coba bawa kita semua untuk mengingat kembali rumah seperti apa yang kita miliki nyatanya, ya. Apakah rumah di mana kita bisa menikmati rasa aman, damai dan sukacita? Atau nyatanya kita selama ini dibesarkan dari rumah yang mencetus rasa stres, kecemasan, dan duka cita. Rumah yang mana? And that's okay. Belum selesai presentasinya ya. Jadi kita coba refleksi ya, kita coba healing tipis-tipis ya selama acara IYC ini ya. Rumah yang seperti apa yang kita miliki ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun tempat di mana kita akan dibesarkan itu akan membentuk siapa kita saat ini. Karena pada saat kita anak-anak kita belajar segala sesuatu tentang kehidupan, bahkan belajar tentang siapa kita dari rumah, dari orang tua kita ya. Tapi seperti tadi disampaikan banyak sekarang kita tahu angka perceraian semakin tinggi. Seiring dengan angka perceraian semakin tinggi, gangguan-gangguan kesehatan emosi dan mental pikiran juga semakin tinggi. Ya, dan pada saat diteliti saya mau coba bawa beberapa penelitian ya. Ternyata banyak kasus orang-orang yang mengalami gangguan secara emosi dan mental sumbernya berasal dari rumah. Seperti apa penelitiannya? Ya, di dalam salah satu penelitian di Trauma Research di Inggris dikatakan bahwa konflik dalam keluarga yang terus-menerus dan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak nyatanya bisa menimbulkan yang namanya stres, kecemasan, bahkan hingga depresi. Setiap saat ada bunyi tuk 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 ada ayah yang datang. Walaupun dia belum melakukan apa-apa, anak-anak yang umumnya menyaksikan konflik yang terus-menerus sudah langsung secara biologis akan merasakan ada kecemasan, deg-degan, gelisah dan lain sebagainya. Ya. Dan stres, kecemasan dan depresi ini akan tadi Bang Rudolf sudah sampaikan ya, ada satu emosi negatif dia akan berkembang. Kalau nggak cepat-cepat diputus dia akan berkembang berikutnya. Dan salah satunya adalah stres kecemasan itu bisa membuat kita jadi sakit secara fisik atau secara mentalitas dan terus menerus gitu ya, berkepanjangan gitu ya. Jadi nggak cuma pas di rumah aja, pada saat kita sudah mulai dewasa karena ini belum selesai itu akan terus, paradigma itu akan terus ke bawah sampai bahkan kita dewasa ya. Di dalam riset ini dikatakan anak-anak dan remaja akan menjadi pihak yang paling rentan terhadap konflik dalam keluarga. Apa dampaknya? Dampaknya bisa terlihat salah satunya adalah masalah perilaku. Ya. Kemudian masalah emosional, bahkan kesulitan di dalam belajar di sekolah
dan isu-isu terkait kesehatan mental. Di salah satu waktu kami ngobrol tentang ini, salah satu dekan di salah satu universitas swasta di Jakarta menyampaikan, ya saya baru aja duduk bareng sama mahasiswa yang kita bingung, kok nggak selesai-selesai skripsinya, kok dia nilainya kok turun terus begitu ya. Padahal mereka bisa melihat bahwa sepertinya anak-anak ini cerdas. Tapi kenapa kok mereka nggak selesai? Kok pencapaiannya nggak sesuai dengan apa yang mereka lihat potensi dari anak ini. Nah setelah diajak bicara, ditemukan bahwa mereka ternyata sedang struggle di dalam keluarganya. Mereka datang dari keluarga broken home yang belum selesai. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang juga kita perlu perhatikan. Nyatanya pada saat kita punya emosi yang gak selesai itu gak cuma nyampe di mental. Tetapi di dalam keseharian kita kehilangan fungsi kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita, tugas-tugas kita. Ya, oke. Di penelitian lain dikatakan apa? Anak-anak yang mengalami kekerasan, pengabaian, atau konflik dalam keluarga beresiko jauh lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker pada saat mereka dewasa. Teman-teman, sakitnya di sini, tapi dalam jangka panjang apabila ini nggak diperbaiki, itu bahkan bisa membuat kita sakit secara fisik. Dari kemarin dan juga tadi ya Bang Rudolf juga udah sampaikan ya, bahwa dampaknya bahkan bisa juga ke fisik. Dan kita bisa lihat bahwa pada waktunya dalam jangka panjang, konflik-konflik dalam keluarga ini juga akan meningkatkan resiko gangguan mental dan juga membuat kita bingung dari dalam berelasi dengan orang lain dan juga prestasi akademik dan bahkan karir. Ya, saya punya teman yang dia udah lulus bagus, nilainya bagus, tapi pada saat dia sudah waktunya bekerja, dia seperti tadi ya, dia masuk ke suatu perusahaan yang bagus, tapi dia bilang saya nggak pernah bahagia. Sepertinya saya salah jurusan. Ada yang relate. Sepertinya salah jurusan. Karena ini adalah bukan jurusan saya, ini jurusan papa saya. Gitu ya, atau jurusan mama saya ya. Nah, teman-teman, kondisi-kondisi ini dikenal dengan istilah terminasi psikologi, dikatakan namanya adverse childhood experience. Artinya pengalaman masa kecil yang merugikan. Ya. ACE ini atau pengalaman masa kecil yang merugikan ini biasanya datang dari mana nih? Coba kita resumekan ya. Biasanya bisa datang dari pelecehan atau abuse. Pelecehan ini bisa datang pelecehan secara fisik maupun secara emosional. Seperti apa pelecehan secara emosional? Seperti apa? Memang kamu nih gak pernah bisa berhasil. Gitu ya. Kamu selalu bikin masalah. Atau bilang kamu tuh gak secantik kakakmu. Ya. Ini abuse secara verbal ya. Secara psikologis dan juga ada pelecehan secara seksual ya. Ini bisa mempengaruhi kita punya trauma yang dikategorikan dalam adverse child experience. Apalagi sumbernya? Bisa jadi karena pengabaian. Ada anak-anak yang tumbuh besar tanpa orang tuanya. Itu mempengaruhi cara dia bertumbuh, yes. Mempengaruhi cara dia mentalitasnya, iya. Secara emosi, iya. Tapi ada juga kondisi-kondisi di mana orang tuanya ada. Tapi mereka sibuk. Secara fisik mereka present, ada. Tapi mereka sibuk dengan kehidupan masing-masingnya. Sehingga mereka merasa diabaikan. Ya, mereka merasa tidak diperhatikannya, tidak hadiran. Dan yang tadi disfungsi rumah tangga, menyaksikan kekerasan di rumah, tinggal bersama anggota keluarga dengan masalah adiksi, ya, tinggal bersama anggota keluarga yang memiliki gangguan secara mental, ya, tinggal bersama anggota keluarga yang dipenjara, membuat dia ngerasa takut, malu, khawatir gitu ya. Konflik terus-menerus dalam rumah tangga, perpisahan dan perceraian orang tua. Dan orang-orang yang mengalami
kondisi-kondisi seperti ini nyatanya ditemukan memiliki potensi yang lebih besar di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Salah satunya mereka yang datang dari kondisi yang seperti ini memiliki kecenderungan 12 kali lebih besar mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Beberapa memiliki 10 kali potensi lebih besar untuk menggunakan obat-obatan terlarang ya, bahkan mengalami kesehatan mental yang lain. Apakah ini penelitiannya di luar negeri? Tapi apakah ini hanya ada di luar negeri? Kita lihat ternyata ditemukan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dikatakan 78% remaja di Indonesia dilaporkan mengalami ACE ini. Trauma ini ya, yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya dan juga anggota keluarga. Ya, dan dikatakan bahwa dalam sebuah studi remaja, usia berapa remaja di Indonesia? Sekitar 18 sampai 20 tahunan gitu ya, beberapa sampai 23 tahun. Usia kita bukan? Udah lewat ya. Melaporkan bahwa mereka juga memiliki masalah-masalah ESEHI yang membuat mereka memiliki kecemasan, ketidakmampuan melarikan diri, self harm, bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, ini hanya beberapa statistik-statistik lain yang menunjukkan bahwa ini nyata. Kadang-kadang kita pergi ke gereja gitu ya, dengan kondisi-kondisi kita ini kita hanya dibilang suruh apa? Suruh apa? Berdoa, banyak berdoa. Apakah salah? Betul, doa adalah obat mujarab buat kita semua. Tapi pada saat kita melakukan doa, biarlah kita juga mengerti kenapa kita membutuhkan kuasa doa. Kita mengerti kenapa ada pikiran-pikiran ini. Kita mengerti kenapa ada emosi-emosi yang tidak terkendali seperti ini. Kenapa kita bisa merasa sedih, begitu berkepanjangan dan lain sebagainya. Ya, dan dari rumah yang tidak kondusif inilah makanya kalau kita lihat sekarang yang viral-viral, banyak anak-anak muda sekarang yang memilih untuk hidup single, tidak menikah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa pernikahan yang mereka tonton setiap hari di rumah mereka lebih banyak hal yang tidak menyenangkan dibandingkan menyenangkan. Ya, akhirnya mereka memilih untuk living together aja deh. Ya, ada lagi kondisi di mana mereka sekarang child free banyak. Banyak, karena mereka melihat punya anak itu beban buat orang tua. Buktinya, semasa saya kecil, saya menjadi salah satu objek pertengkaran orang tua saya setiap hari. Sehingga mereka mau menghindar daripada situasi itu. Dan muncullah istilah-istilah ini zaman sekarang. Dari apa? Rumah tangga yang tidak berjalan sesuai desain Tuhan. Dan juga LGBT. LGBT terjadi apakah karena kasus hormon? Yes, ada kontribusi tetapi bukan penyebabnya. Ya. Dan salah satu penyebab dari sekian banyak penyebabnya kemungkinan adalah karena laki-laki kehilangan figur laki-laki di dalam rumahnya. Dia bingung menempatkan dirinya sebagai laki-laki. Atau dia bingung karena melihat peran ibunya yang lebih bertindak sebagai laki-laki dan dominan di rumah, padahal gendernya perempuan. Desain yang tidak berjalan dengan seharusnya di rumah seringkali membuat anak-anak bingung terhadap jati dirinya dan juga perannya. Dan salah satu hal yang saya mau highlight, laki-laki, calon bapak-bapak. Peran kalian sangat penting, ya. Pada saat Tuhan menciptakan rumah tangga, secara khusus Tuhan kasih satu tugas untuk laki-laki. Boleh baca laki-laki? 1, 2, 3. Amin laki-laki? Apa tugasnya? Apa tugasnya? Laki-laki, tugas kita mengasihi istri kita terlepas istri kita seperti apa.
Karena hanya kasih yang menarik kasih. Karena hanya dengan kasih-Mu Engkau bisa menguduskan, menyucikan, dan mempersiapkan istrimu di hadapan Kristus. Secara khusus, laki-laki disejajarkan tugasnya seperti Kristus. Oleh karena itu perempuan-perempuan, carilah suami yang seperti Kristus. Karena bagaimana rumah tangga ini berjalan, ada seorang pemimpin yang mengambil peran terbesar di sana. Dan demikian juga terhadap anak-anak. Boleh baca lagi laki-laki, hari ini laki-laki banyak lah PR-nya. Siap? 1, 2, 3. Hai para bapak, berusahalah memahami tingkah laku mereka yang beraneka ragam itu. Dengan demikian kau menjadi suatu pengaruh yang kuat untuk kebaikan mereka. Banyak rumah tangga yang sekarang tidak berjalan dengan seharusnya karena fungsi laki-laki. Ada kontribusi perempuan juga ya, cuma saya highlight untuk laki-laki ya. Tidak berjalan dengan seharusnya. Banyak bapak-bapak yang Tuhan tunjuk untuk menjadi perwakilan Tuhan di rumah tangga, untuk memancarkan karakter Tuhan, tidak dilakukan dengan baik. Mereka bingung, anak-anak bingung. Kenapa? Bapak, ibu mengajarkan tentang Tuhan, tetapi saat mereka mencoba mengasosiasikan bapak mereka di rumah dengan bapak mereka yang di surga, mereka tidak menemukan kesamaan. Dan banyak akhirnya laki-laki menjadi apatis terhadap figur Bapa. Mereka tidak percaya kepada Bapa di surga. Karena Bapa yang mereka lihat tidak menggambarkan kasih Bapa seperti yang disampaikan kepada orang banyak. Itulah sebabnya banyak di Eropa sekarang banyak gereja kosong. Laki-laki yang sudah tidak suka lagi terhadap religious aspect. Karena mereka bingung dengan figur Bapa. Figur Tuhan sebagai Bapa. Ya, secara khusus anak-anak Tuhan, anak-anak laki-laki, ini tugas saudara-saudara sekalian. Bukan asal pacar-pacaran. Yang penting senang-senang, cinta-cinta. Bersamaan dengan keputusan kita memasuki rumah tangga nanti, ada satu tugas besar yang Tuhan percayakan kepada laki-laki untuk keselamatan anak-anakmu. Amin. Amin. Belum kenceng nih. Amin. Amin. Oke, ya laki-laki ya dan perempuan-perempuan. Lihat, cari bukan sekedar ganteng atau pintar. Karena rumah tangga kita akan dipimpin oleh perwakilan Kristus yang memahami tugas dan karakter Bapa di surga. Ya. Oke. Tetapi selalu ada kabar baik. Kabar baiknya, di antara kabar yang mencekam itu, melalui ada studi di Harvard, riset selama 75 tahun, dikatakan sebaliknya. Mau serusak apapun rumah tangga itu, apabila setiap orang di rumah tangga itu mau mengizinkan Kristus mengubah setiap hati, dan membangun rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang saling mengasihi, maka rumah bisa menjadi sumber kesembuhan. Ya, teman-teman semua, saya nggak tahu apakah kita semua, mungkin di antara kita ada yang datang dari rumah tempat kita bisa bertumbuh dan mengenal kasih Kristus. Ada? Pasti ada. Tetapi juga mungkin beberapa di antara kita seperti saya datang dari rumah di mana rumah sebagai sumber luka dan sakit penyakit. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua, entah dari manapun rumah kita, entah dari mana rumah yang seperti apapun kita berasal, kita dapat dipulihkan. Amin. Kita dapat dipulihkan. Amin. Amin. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar menerima
rancangan Tuhan bagi kita untuk menjadi pulih. Mau pulih? Mau pulih? Mau pulih. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, to accept. Menerima. Coba sebut sama-sama, hal yang pertama, step pertama apa? Gak kedengeran ah. Yang pertama apa stepnya? To accept. Menerima, mengakui, menyadari bahwa memang rumah tangga tempat kita berasal tidak sempurna. Memang benar saya terlahir dari ayah pemabuk. Memang benar saya lahir dari ibu yang suka menghabiskan waktunya lebih banyak di luar daripada bersama-sama dengan saya di rumah. Memang benar mungkin ayah saya memang pernah melakukan kekerasan terhadap saya. Memang benar bahwa ayah saya suka membanding-bandingkan saya dengan kakak dan adik saya. Hal yang pertama, to accept. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, setiap kali Tuhan mau menyembuhkan apa yang Tuhan selalu sampaikan kepada orang yang sakit itu. Maukah engkau sembuh? Pada saat kita ditanya maukah engkau sembuh, artinya apa? Kita sadar kalau kita sakit. Kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Kita sadar bahwa kita datang dari keluarga yang tidak kondusif. Kita sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita sadar dan mengakui bahwa saya lelah menjalani hidup yang seperti itu. Oleh karena itu saya membutuhkan pertolongan. Saya mau datang. Kenapa? Karena banyak di dalam kasus-kasus yang kami temukan, pada saat kita berbincang-bincang tentang kondisi mereka, mereka selalu tutup bagian yang menyakitkan itu. Mereka simpan dalam-dalam. Sehingga pada saat kita berbicara, kita gak bisa menemukan akar masalahnya apa. Dan itu hanya akan memperlambat proses dari orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Alasan kita menutup rasa menyakitkan itu, pengalaman penyakitan itu mungkin saja karena memang kita malu. Bisa? Atau bisa saja karena memang kita gak tahan saat kita boleh merecall ulang tentang kesakitan itu. Sehingga kita simpan. Atau kita merasa menghindari, kita pinggirkan saja. Gak mau dibawa dalam-dalam. Kita gak sempat mencernanya. Teman-teman, Tuhan katakan kepada kita adalah pada saat Tuhan berdoa kepada Bapaknya untuk murid-muridnya, Tuhan bilang apa? Aku tidak meminta engkau mengeluarkan murid-murid ini dari dunia. Tapi aku minta engkau untuk memelihara dan menjaga mereka. Teman-teman, masalah-masalah yang kita hadapi is real. Itu nyata. Itu ada. Itu bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak usah sembunyikan itu. Kita harus sadari dan akui. Walaupun kadang-kadang memalukan. Karena apa? Karena teman-teman, Yesus pun datang dari rumah yang bukan sehat. Yesus secara khusus meminta Matius menuliskan silsilahnya. Betul? Dan kita bisa temukan kitab Matius tidak dimulai dari mujizat Tuhan. Tuhan menginspirasi Matius untuk menuliskan dari rumah yang seperti apa Yesus berasal. Yesus berasal dari apa? Dari Yakub si penipu. Betul? Yesus berasal dari mana? Yehuda yang menikahi menantunya sendiri. Betul? Tamar? Yesus berasal dari mana? Dari seorang pelacur. Nenek Yesus pelacur. Rahab. Yesus berasal dari mana? Rut. Rut adalah orang Moab. Teman-teman tahu orang Moab itu hasil pernikahan Lot dengan
putri-putrinya, bukan pernikahan. Hasil perzinahan Lot dengan putri-putrinya, incest. Yesus juga berasal punya garis keturunan dari siapa? Dari pembunuh. Dan yang terakhir, Yesus bahkan terlahir dari perempuan yang hamil di luar nikah. Kita tahu karena kita baca Alkitab. Tapi di zamannya Yesus, mindset orang-orang terhadap Yesus, terhadap Maria, dia adalah perempuan gak benar. Karena anaknya lahir di luar nikah. Karena Maria belum menikah dengan Yusuf. Teman-teman, Yesus pun datang dari keluarga yang menyakitkan. Yesus pun tidak punya garis keturunan yang baik-baik saja. Yesus punya keturunan dari garis keturunan yang memalukan. Tapi Yesus dengan sengaja meminta Matius menuliskan garis keturunan yang memalukan itu. Untuk siapa? Untuk kita. Yesus ingin kita tahu bahwa Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bahwa Yesus pernah berjalan di langkah-langkah kaki yang sedang kita jalani saat ini. Yesus tahu rasanya. Dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti perasaan kita. Tetapi Yesus menang. Dikatakan bahwa Yesus datang supaya ia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Menjalani hidup seperti yang kita jalani. Melangkah di jalan yang kita lalui. Dan berbagi beban sakit kita. Yesus datang untuk memutuskan rantai dosa, penderitaan, rasa malu, kehancuran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kita merasa kisah kita adalah kisah yang paling malang, mari lihat kisah Yesus. Kalau kita baca di Kerinduan Segala Zaman, masa kanak-kanak Yesus tidak menyenangkan. Dia selalu dianggap berbeda dibandingkan saudara-saudaranya. Kita juga belajar bahkan saat Yesus sudah dewasa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara-saudaranya datang dan menganggap dia gila dan menyuruh dia pulang dan berhenti melakukan pelayanannya. Yesus sering sekali disalah mengerti. Dan kita bahkan bisa lihat di akhir-akhir hidupnya selama 3 tahun dia bersama-sama dengan muridnya. Muridnya bahkan masih salah mengerti terhadap Yesus. Yesus menggunakan segala usahanya untuk mengajarkan dan mempersiapkan murid-muridnya. Tapi apakah murid-muridnya siap saat itu? Kalau guru sudah berulang-ulang mengajarkan dan ternyata anak-anak yang gak ngerti-ngerti itu ada rasa sakit hati sendiri. Saya salah apa gitu ya, tapi tidak dengan Yesus tentunya ya. Tapi apa yang Yesus pada saat Yesus datang, penderitaan-penderitaan yang kita alami juga Yesus alami. Di akhir hidupnya ia bahkan dikhianati oleh seorang yang paling dekat dengannya. Kita pernah dikhianati? Rasanya sedih? Oleh adik sendiri, kakak sendiri, teman sendiri. Tadi malam ada yang cerita dikhianati oleh teman sendiri, sakit hati. Yesus pernah mengalami hal yang serupa. Yesus tahu persis perasaan kita. Karena dia pernah berjalan di jalan-jalan yang kita lalui. Dan hari ini Yesus mengatakan, mengingatkan kita semua. Aku tahu. Dan oleh karena itu aku tidak akan membiarkan engkau melaluinya sendirian. Karena aku akan berjalan bersamamu dan menanggung rasa sakitmu. Amin. Amin. Dan satu hal, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus mungkin punya pengalaman,
punya keturunan generasi yang tidak membanggakan. Tapi kita bisa lihat Yesus hadir di dunia ini untuk memutuskan rantai yang memalukan itu. Yesus datang untuk merantaikan rantai dosa, rasa sakit, rasa malu dan lain sebagainya. Dan teman-teman, Yesus juga rindu agar kita melakukan hal yang sama. Kita memang punya orang tua yang menyakitkan hati kita. Kita memang punya ibu yang tidak memperhatikan kita. Kita mungkin punya saudara yang mengkhianati kita. Tapi mari menjadi seperti Yesus. Ambil langkah untuk berhenti sampai di saya. Putuskan rantai itu. Jangan bawa itu dan tularkan cerita berulang ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Teman-teman, saya punya papa. Papa saya adalah orang yang serius, kaku, dan pemarah. Pemarah seperti apa? Kalau salah sedikit, dia sedang capek, sedang lelah, maka hal yang kecil pun bisa mencetus kemarahannya. Dan kadang-kadang kalau dia marah, dia bisa bicara kata-kata kasar. Ya, sehingga pada saat setiap kali ada mobilnya datang, nyampe di gerbang, kalau anak-anak biasanya datang menyambut papanya, kami semua lari ke kamar. Karena kami takut kalau salah sedikit bisa kena omel. Ya, saya gak nyaman, saya kesel. Gitu ya, kami kesel sebagai anak-anaknya. Sampai satu saat pada saat saya sudah mulai dewasa, ibu saya datang mengajak kami duduk dan dia bercerita. Kenapa papa saya seperti itu? Dan pada saat mama saya cerita, dia ceritakan bahwa karena papa saya pun dibesarkan dengan ayah yang seperti itu. Ayah saya anak pertama sehingga beban keluarga selalu juga dibagi kepadanya. Bahkan sejak dia jadi kecil. Bahkan saat itu ayah saya bekerja keras karena dia tidak hanya harus memberi kami makan tetapi juga memberi makan adik-adiknya yang 6 orang. Dia harus pergi pagi, dia akan pulang di pagi hari kembali. Pada saat kami mendengar itu kami menangis. Kami menyesal karena kami telah membenci papa kami. Tanpa mengetahui ceritanya di balik seperti itu. Teman-teman, pada saat saya jadi orang tua, dulu saya jadi anak saya gak bisa melihat cara pandang orang tua saya. Tapi saat saya menjadi orang tua, saya bisa melihat hal-hal yang pada saat saya anak-anak, saya tidak bisa lihat itu. Di pikiran orang tua kita, percayalah, sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Hanya kadang-kadang mereka gak punya role model di masa mereka besar. Yang mereka lihat adalah ayah yang seperti itu. Sehingga itu yang mereka lanjutkan di dalam perannya sebagai orang tua buat kita. Begitu juga dengan ibu. Mereka masih menyimpan sakit hati yang mereka masih bawa pada saat mereka menjadi orang tua. Sehingga tanpa mereka sadari, itu yang mereka ulangi terhadap kita anak-anaknya. Bukan karena mereka membenci kita. Kebanyakan daripada orang-orang yang pemabuk, ayah-ayah yang pemabuk misalkan, itu adalah cara mereka untuk melepaskan beban sejenak dari kenyataan hidup, menyadari bahwa mereka ayah yang tidak baik. Ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia kurangi rasa sakit khawatirnya dengan menggunakan obat-obat yang membawa dia tidak sadar. Anak-anak, teman-teman semua, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan itu mempengaruhi mereka saat ini. Oleh karena itu, apapun cerita kita di belakang sana, saya mau mengajak kita semua untuk hentikan sampai di sini. Ambil keputusan untuk tidak mengulang kisah-kisah kita yang di belakang sana. Bisa kita mengubah masa lalu?
Bisa kita mengganti orang tua kita? Tapi apakah kita bisa merubah masa depan kita? Bisa? Enggak kedengeran. Apakah kita bisa merubah masa depan kita? Bagaimana caranya? Dengan keputusan kita hari ini. Apakah kita mau berhenti hidup di masa lalu? Atau kita mau hidup hari ini, kita putus rantai masa lalu kita dan perbaiki hal-hal yang tidak kita sukai di masa lalu kita. Berhenti menyalahkan masa lalu kita. Karena mau seberapa banyak kita menyalahkan masa lalu kita, itu tidak akan memperbaiki hidup kita hari ini. Hidup kita besok lebih baik saat kita menerima. Kita pernah mengalami hal seperti itu. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Untuk bisa bercerita. Saya punya pengalaman itu dengan ayah saya. Dan itu menolong saya. Waktu kecil mungkin saya bilang kenapa. Tapi pengalaman saya Tuhan pakai untuk saya punya empati yang lebih baik kepada teman-teman yang datang dengan masalah yang sama. Tidak ada perjalanan yang menyakitkan, yang sia-sia. Tuhan tidak pernah memberikan pengalaman yang sia-sia. Tuhan tahu bahwa pengalaman-pengalaman itu akan dapat menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tapi bahkan orang banyak. Amin. Amin. Oke. Hal yang berikutnya, kita menerima. Yang berikutnya adalah mengampuni. Apa? Yang kenceng. Mengampuni, to forgive. Pada saat kita menyadari bahwa memang kehidupan kita tidak sempurna, bahwa iya papa saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Oke, sekarang saya mau ngambil keputusan. Dan keputusan pertama yang mau saya ambil adalah saya mau mengampuni. Mengampuni mereka karena apa? Karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka gak ngerti cara mendidik anak yang benar karena mungkin mereka belajar hal yang berbeda dari orang tua mereka. Dan satu hal yang paling bisa menolong kita untuk mau mengampuni adalah pada saat kita melihat bagaimana cara Tuhan mengampuni kita setiap hari. Ya teman-teman, di dalam sekolah sahabat dikatakan, boleh kita baca sama-sama? Kasih karunia 1, 2, 3. Yesus mati dengan penderitaan, kesakitan, sebagaimana orang berdosa itu akan alami. Dia ditolak agar kita bisa diterima. Dia mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Kita bilang orang tua kita gak layak untuk diampuni. Belum berubah. Kita tanya apakah Tuhan mengampuni kita pada saat kita sudah berubah? Apakah Yesus mati di salib pada saat orang-orang di dunia ini sudah bertobat? Sudah. Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Pada saat para pengawal dan orang-orang Farisi masih mengolok-ngolok dia. Bahkan menancapkan tombak yang tajam. Di saat yang sama Tuhan katakan apa? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang tua kita mungkin belum berubah. Sahabat kita mungkin belum berubah. Tapi saya mau berubah. Saya mau berhenti menyiksa diri saya dengan hidup dalam kepahitan masa lalu. Ya. Ini beberapa artikel. Kenapa? Karena pada saat kita menolak untuk mengampuni, itu sama seperti kita makan racun
kepada diri kita sendiri. Ya, di dalam banyak penelitian dikatakan sikap yang tidak mau memaafkan diklasifikasikan sebagai penyakit. Ya, di dalam buku kedokteran ya. Dan bahkan dikatakan menurut penelitian dari semua pasien kanker, 61% yang memiliki masalah tidak mau mengampuni. Dan lebih dari separuhnya mengalami masalah pengampunan yang parah. Teman-teman, pada saat kita, ini sains yang katakan. Firman Tuhan sudah katakan jauh-jauh lamanya. Tapi sains baru ini mengatakan bahwa tindak memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena tadi Bang Rudolf sudah sampaikan ya, gak mau mengampuni, hidup di dalam kepahitan hanya akan membuat kita sakit. Sistem imun kita berkurang. Kita akan punya darah yang tidak sehat karena kita terus menyuntikkan hormon-hormon racun ke dalam darah kita. Dan akan mengenai semua organ-organ tubuh. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, boleh kita baca lagi yang terakhir sama-sama? Tetapi dengan sikap kita terhadap orang lain, menunjukkan apakah kita telah menjadikan kasih Tuhan itu milik kita sendiri. Atau menjadikan kita alat Tuhan untuk merenahkan kasih yang agung. Mari putuskan hari ini. Apa yang mau kita lakukan. Mari lepas rantai kepahitan itu. Dan hidup di dalam kebebasan. Dan yang terakhir, bersyukurlah. Waktu Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta, ada berapa yang kembali? 1. Secara fisik dia sudah sehat? Sudah sehat? Tapi pada saat dia datang kepada Yesus dan kemudian bersyukur kepada Tuhan, Yesus bilang apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Pada saat kita mau mengakui, kita sudah berjalan di jalan yang benar. Kita mau memaafkan, kita sudah 50% berada di jalan yang benar. Tapi pada saat kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk pengalaman menyakitkan ini, Tuhan memberikan kita tidak hanya kesembuhan, tapi keselamatan. Karena apa? Karena karakter Yesus yang mau mengampuni itu sudah menjadi karakter kita hari ini. Saya akan tutup presentasi saya dengan satu kisah. Ada satu perempuan yang memiliki calon suami, mereka berbahagia dan mereka mau menikah esok hari. Dan sebelum menikah besok hari mereka berjalan bersama-sama hari ini. Dan perempuan itu bilang, selama ini saya yang nyetir. Hari ini kan kamu sudah belajar nyetir, ayo kamu yang nyetir. Karena nanti kalau kamu jadi suami saya, kamu yang akan lebih sering nyetir buat saya. Suaminya bilang, aduh janganlah, gak usah, saya belum lancar katanya. Tapi perempuan itu bilang, no, kamu yang nyetir, ayo bisa, semua pasti baik-baik saja. Dan akhirnya suaminya, pacarnya mengikuti dan dia menyetir kendaraan pada hari itu. Dan pada saat dia menyetir, tidak jauh daripada mobil itu berjalan, apa yang terjadi? Mobil itu mengalami kecelakaan, tertabrak dan suaminya meninggal, calon suaminya meninggal di tempat. Pacarnya ini menangis, berteriak dan hidup di dalam rasa bersalah yang mendalam. Andaikan saya tidak meminta dia untuk mengendarai mobil. Andaikan ini tidak dilakukan sekarang, tetapi nanti pada saat kita sudah berkeluarga sehingga saya akan sempat menikah dengan dia. Andaikan ini salah saya, ini salah saya. Dia hidup berminggu-minggu dengan perasaan bersalah. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Bukankah Engkau mau saya berbahagia? Kenapa? Kenapa? Dia hidup dengan penuh rasa bersalah dan pertanyaan yang banyak.
Dia mencoba tidur, makan, tidak ada yang bisa dia konsumsi. Dia hidup di dalam penderitaan. Akhirnya dia pergi ke psikiater dan kemudian dia mengkonsumsi obat tidur, antidepresan. Tapi dia tetap tidak bisa tidur. Dia hidup di dalam penderitaan. Sampai satu waktu dia bertemu dengan seorang dokter ahli jiwa yang juga pendeta. Dan dia bilang, engkau sudah mencoba berbagai hal. Dan kau sudah membuktikan engkau tidak bisa terlepas dari masa lalumu. Oh, kau mencoba satu hal terakhir. Teman-teman tahu apa yang disarankan? Maukah engkau mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengalamanmu ini? Dia teriak, kenapa? Apa yang bisa saya syukuri dari pengalaman ini? Dia pulang ke rumah menolak itu. Tapi dia tiba di waktu di mana dia sudah lelah, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan. Dan akhirnya dia mencoba satu obat terakhir. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak tahu kenapa saya mau melakukan ini. Tapi saya mau mengucap syukur untuk pengalaman ini. Sekarang giliranmu memberitahu saya kenapa. Dan dikatakan malam itu, segera setelah dia menangis sambil berdoa dan mengucap syukur, pertama kalinya dia dapat bisa kembali tidur nyenyak. Kita butuh kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa kita dapatkan saat kita mau mempercayakan pertanyaan-pertanyaan kita, ketidakmengertian kita kepada seseorang yang kita tahu bisa melihat masa depan. Dan orang itu adalah orang yang mau mati bagi kita. Beban itu bukan di dia lagi. Tetapi di dalam ketidakmengertian dia memilih untuk menyerahkan pertanyaannya. Bersyukur karena ada satu pribadi. Tempat di mana dia masih bisa bergantung. Dan pribadi itu adalah pribadi yang selalu bersedia untuk menanggung beban bersama-sama kita. Teman-teman semua, ini hal yang simpel. Tapi saya rindu untuk mengajak kita semua mencoba melakukan hal ini di dalam waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan. Akui, sadari bahwa kita memiliki masa lalu yang pahit. Jangan tindih, jangan tekan, bawa dia ke permukaan. Akui dan ampuni. Tapi yang ketiga, bersyukurlah. Di dalam ketidakmengertian kita, tetaplah bersyukur. Itulah sebabnya Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5:18, boleh kita ucapkan sama-sama? Apakah kita hanya mengucap syukur pada saat hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan bilang segala hal, baik atau buruk. Karena itulah yang akan menjadi kesembuhan bagi kita. Setelah makan siang, kita akan melakukan group activity, betul ya? Dan di dalam melakukan group activity, saya rindu untuk kita melakukan beberapa hal. Hal yang pertama, saya rindu untuk kita datang, mengambil waktu secara pribadi, dan coba tuliskan pengalaman masa lalu kita, kepahitan-kepahitan kita yang pernah kita alami, coba tuliskan di dalam jurnal kita. Kita tuliskan, kemudian coba relate apa yang kita pikirkan saat kita mengingat peristiwa itu, kita tuliskan di sampingnya.
Perasaan apa yang kita rasakan? Contohnya misalkan waktu ayah saya memukul saya. Kita tuliskan di sampingnya, pikiran apa yang kita pikirkan? Marah, benci, kita boleh tuliskan. Emosi apa? Pikiran apa? Saya mau pukul balik ayah saya. Tuliskan di sana. Perasaan apa yang kita rasakan? Tuliskan di sana. Ya. Kita coba dengan dua itu, mudah-mudahan sempat waktunya dan kita akan bawa itu untuk kita diskusikan di grup activity nanti siang. Dan untuk sementara waktu, saya rindu untuk kita semua mengambil sedikit waktu, boleh? Ambil sedikit waktu. Teman-teman boleh ambil doa pribadi. Teman-teman boleh masukkan ke dalam doa itu perkataan yang sama yang Yesus katakan untuk kita semua. Kita bisa isi, Tuhan, saya tahu saya memiliki pengalaman yang begitu pahit. Saya sempat merasa benci kepada orang tua saya, papa saya, mungkin ya, atau mama saya. Tapi hari ini, katakan bahwa Tuhan, ampunilah papa saya, mama saya, adik saya, oma saya, siapapun itu. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Boleh kita ambil waktu? Kita ambil waktu, silakan. Kita akan berdoa secara pribadi di tempat masing-masing. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang bisa mengerti perasaan-perasaan kami. Kami bersyukur karena Engkau meminta Matius untuk menuliskan kronologi kelahiranmu. Kami bersyukur karena Engkau memiliki pengalaman-pengalaman yang sama dengan pengalaman-pengalaman kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah malu dari mana Engkau berasal. Sehingga itu memberanikan kami untuk tidak malu akan rumah tempat di mana kami dibesarkan. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki satu contoh seseorang yang pernah mengalami hal yang serupa, menjalani jalan-jalan yang kami lalui, memahami perasaan-perasaan kami. Tapi Engkau juga pribadi yang menang melawan segala kepahitan di masa lalu. Kami mau belajar daripadamu Bapa. Kami mau belajar untuk menerima dan mengakui. Kami mau belajar untuk mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kami setiap hari. Kami juga mau belajar bersyukur karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kami tanpa ada rancangan damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Kami mau serahkan hati kami ke dalam Tuhan. Kami mau melepaskan masa lalu kami. Kami rindu untuk bebas dan menjalani masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu karena kami berdoa hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.